Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arya Sarakasi, saya NIM 2024-3116 ingin menjelaskan video UAS yang telah saya buat. Untuk file pertama ada sistem pakar, dan yang kedua ada lengan robot, dan yang ketiga ada machine learning regresi linear. Nah, untuk soal pertama ini, sistem pakar, saya memilih bidang IT helpdesk atau troubleshooting komputer. Saya mewawancarai Arum Tri Pamungkas yang bekerja di PT Perseda Jaya dengan bidang keahlian troubleshooting hardware dan software. Sebenarnya untuk pakar dasarnya dia itu full stack, jadi bisa segala macam. Nah, wawancara, saya menyiapkan daftar pertanyaan seperti apa saja keluhan yang paling sering ditangani, bagaimana urutan diagnosis jika komputer tidak menyala, dan bagaimana cara membedakan masalah hardware dengan software. Nah, dari hasil wawancara, saya menyusun 10 knowledge berupa pasangan, gejala, kemungkinan penyebab, dan solusi. Misalnya jika komputer sangat lambat karena banyak program setup, solusinya adalah menonaktifkan setup program, scan antivirus, dan menambahkan RAM. Nah, saya memilih metode rule reasoning karena kasus troubleshooting IT ini sifatnya prosedural dengan gejala berulang, jadi repetisi if dan rule lebih cocok dibanding case based reasoning yang membandingkan kasus lama. Nah, untuk contoh rule R3, jika komputer lambat dan banyak program setup, maka penyebab adalah overload setup programnya saat sistem menerima fakta bahwa komputer lambat dan banyak program tetap aktif. Mesin inferensi forward cleaning ini akan mencocokkan dengan R3 lalu menampilkan solusi menonaktifkan setup program, scan antivirus, dan tambahkan RAM. Masuk di soal kedua, yaitu lengan robot. Untuk soal nomor 2, saya memberikan nama 4 balok A, B, C, D, dan kondisi awalnya balok D berada di atas balok A, sedangkan balok B dan C masing-masing berdiri sendiri di atas meja. Nah, ini untuk sebelum diubah ya. Nah, kondisi akhir yang ingin dicapai adalah balok D di atas C di atas B membentuk satu tumpukan BCD, sementara balok A berdiri sendiri terpisah. Nah, ini untuk setelah proses. Nah, saya menggunakan predikat on untuk menyatakan satu balok di atas balok lain, on table untuk balok di atas meja, clear untuk balok yang tidak tertutup, holding saat lengan memegang balok, dan arm empty saat lengan kosong. Operator yang dipakai ada 4, unstuck, stuck, pick up, dan put down, masing-masing dengan precondition dan efeknya sendiri. Metode yang saya gunakan adalah constraint posting goal. Akhir dipecah menjadi 2 sub goal, G1 yaitu C di atas B, dan G2 yaitu D di atas C. Ada juga satu precondition GO, yaitu melepas D dari A supaya D bisa dipegang bebas. Yang menarik, GO dan GI ini, G1 ternyata tidak saling mengganggu satu sama lain, jadi urutannya bisa ditukar, disebut partial order plan, tapi keduanya harus selesai lebih dulu sebelum G2, dan karena G2 membutuhkan C dalam keadaan clear. Ini untuk tabelnya. Urutan proses pertama, unstuck D dan A, lalu put down D ke meja. Kedua, pick up C, lalu stuck C ke atas B sehingga G1 tercapai. Ketiganya pick up D lagi, lalu stuck D ke atas C sehingga G2 tercapai. Hasilnya tumpukan B, C, D terbentuk dan A berdiri sendiri di atas meja sesuai target. Oke, untuk soal nomor 3 itu ada machine learning regresi linear. Untuk soal nomor 3 yang membuat dataset sebanyak 30 baris berisi data pengalaman kerja dalam tahun dan gaji dalam rupiah. Studi kasusnya adalah sebuah perusahaan ingin memprediksi gaji karyawan baru berdasarkan lama pengalaman kerja karena target outputnya berupa angka gaji yang kontinu. Ini termasuk permasalahan supervised learning, dan saya menggunakan algoritma regresi linear sederhana karena hanya ada satu variabel predikator. Dari 30 data yang saya menghitung jumlah X sebesar 184,6 jumlah ya, Y sebesar 287,59, jumlah X Y sebesar 2059,49, dan jumlah X kuadrat sebesar 1470,2. Untuk
rumusnya sendiri, saya mendapatkan nilai slop B1 sebesar 0,8663 dan intercept B0 sebesar 4,254, sehingga model regresinya adalah Y, tapi topi sama dengan 4,254 ditambah 0,86 dikali X. Artinya setiap penambahan 1 tahun pengalaman kerja, gaji diprediksi naik sekitar 0,8 juta rupiah sebagai contoh. Jika pengalaman kerja 7 tahun, maka prediksi gajinya adalah 4,254 ditambah 0,8 dikali 7 sama dengan 10,3 juta rupiah. Model ini juga menggunakan R kuadrat sebesar 0,9, artinya sekitar 97,8% variasi gaji bisa dijelaskan oleh lama pengalaman kerja. Jadi modelnya sangat baik. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.